Tanya aku dong. Selamat datang di channel Seputar MK. Sangat mencerahkan sekali. Semangat, sukses! Halo Sobat MK, salam sehat untuk Sobat MK di seluruh Indonesia. Aku Ade Ruhiyat dan selamat datang kembali di channel Seputar MK. Nah, untuk topik kali ini yang akan kita bahas itu adalah izin pelaksanaan lapangan. Dan proyeknya sendiri yang akan kita datangi ini unik banget. Kenapa? Karena proyek ini adalah proyek residensial yang terintegrasi dengan transportasi umum. Nah, makin penasaran kan? Ya udah, kita langsung aja ke proyeknya. Let's go! Halo Ibu Widi, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik Mas Ade. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu Widi, kami dari Seputar MK sudah diperkenankan, diizinkan mampir ke proyek Ibu untuk melihat-lihat proyek dan tentunya membahas topik yang memang kita mau angkat nih, mengenai izin pelaksanaan pekerjaan. Jadi teman-teman Sobat MK, ini adalah Ibu Widi. Beliau adalah salah satu Sobat MK di proyek ini. Beliau adalah tim leader dari salah satu konsultan manajemen konstruksi. Oke Bu Widi, kalau saya sih ya, yang saya tahu nih tentang izin pelaksanaan, kita langsung aja ya. Izin pelaksanaan itu kan suatu persetujuan pekerjaan di salah satu lokasi yang diajukan oleh kontraktor kepada konsultan pengawas atau konsultan MK di lapangan sebagai persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan. Apakah seperti itu, Bu Widi? Wah, Mas Ade sepertinya sudah tahu definisi izin pelaksanaan pekerjaan ya. Jangan-jangan udah tanya Mbak Google nih pasti. Ketahuan deh. Iya. Aduh. Oke. Saya mungkin bisa sampaikan ya, memang benar Mas Ade, izin pelaksanaan pekerjaan itu secara umum bisa diartikan seperti ini. Izin pelaksanaan pekerjaan atau secara umum bisa dibilang izin pelaksanaan lapangan, atau satu lagi kita bisa singkat dengan IPL. Atau familiarnya di lapangan itu IPL aja, orang akan lebih paham gitu ya. Oke. Nah, IPL itu diperlukan sebelum setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dimulai. Agar kesalahan dan kekeliruan pelaksanaan dapat dihindari. Nah, tentunya outputnya adalah mutu pelaksanaan pekerjaan di lapangan dapat tercapai, dan itu sudah disyaratkan dalam kontrak ya, persyaratan itu sudah. Nah, selain itu juga IPL itu dapat menghindari kesalahan dan kekeliruan metode, prosedur kerja, dan juga meminimalisasi atau meminimalisir lah istilahnya potensi adanya kesalahan pelaksanaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Gitu, Mas Ade. Wah, ternyata cukup kompleks juga ya, Bu, aspek dalam izin pelaksanaan ini atau IPL. Saya pikir tuh awalnya IPL cuma ya semacam informasi lah mengenai pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan gitu. Wah, tidak sesimpel itu Mas Ade. Oh, alah, iya. Karena sebelum memberikan persetujuan IPL itu ya, izin pelaksanaan lapangan itu, Sobat MK itu harus melakukan pemeriksaan dan validasi terhadap persyaratan dan persiapan pelaksanaan untuk memastikan baik aspek teknis, aspek operasional, aspek keselamatan kerja, dan administrasi. Dan itu harus terpenuhi secara baik dan benar. Gitu. Betul. Wah, sepertinya makin seru ini pembahasannya.
saya makin makin ingin mengeksplor, mengulik tentang IPL ini. Iya. Semakin penasaran kan? Iya dong. Oke deh. Kalau gitu saya akan jelaskan lebih rinci lagi dari mulai alur pengajuan IPL sampai dengan apa saja sih yang Sobat MK harus periksa dan validasi sebelum memberikan persetujuan pelaksanaan. Saya mulai dari prosesnya dulu ya Mas Ade. Oh boleh, monggo Ibu, silakan. Kita juga perlu tahu ya dan harus garis bawahi bahwa regulasi yang dapat dijadikan panduan dalam proses atau alur IPL, kita bisa merujuk pada Peraturan Menteri PUPR RI nomor 10 tahun 2021. Yaitu tentang apa? Tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, di mana salah satu aspek yang terkait adalah tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi atau PMPMPK. Yang merupakan bagian dari lampiran B regulasi yang dimaksud. Nah, secara alur proses saya dapat jelaskan melalui bagan alir kegiatan memulai pekerjaan. Oke? Siap, Ibu. Kita lihat. Kontraktor mengajukan permohonan izin melalui pekerjaan kepada Direksi Lapangan Konsultan MK melalui staf Admintek MK untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dan pemeriksaan secara administrasi. Pengajuan permohonan izin pelaksanaan disampaikan minimal 2 hari sebelum pelaksanaan atau sesuai kesepakatan yang telah tercantum di dalam SOP pelaksanaan. Staf Admintek akan menyampaikan dokumen pengajuan izin pelaksanaan lapangan pada Direksi Lapangan atau Manajer Konsultan MK. Direksi Lapangan atau Konsultan MK selanjutnya menginstruksikan kepada Direksi Teknis atau Pengawas Lapangan untuk melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan baik terhadap dokumentasi pendukung maupun kondisi di lapangan. Kita lanjutkan. Direksi teknis atau pengawas lapangan dapat melakukan pemeriksaan kondisi lapangan untuk memastikan kesiapan lapangan dan memverifikasi keakuratan dokumen pengajuan izin pelaksanaan lapangan. Apabila terhadap pengajuan dokumen izin pelaksanaan ditemukan kekurangan data, ketidakakuratan, ataupun ketidaksiapan pelaksanaan, dokumen izin pelaksanaan akan dikembalikan kepada kontraktor untuk dilengkapi dan diperbaiki. Setelah seluruh aspek persyaratan izin pelaksanaan lengkap dan benar, maka Direksi Lapangan atau Konsultan MK dapat menyetujui pengajuan izin pelaksanaan dari kontraktor. Kontraktor dapat memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengajuan izin pelaksanaan yang telah disetujui Direksi Lapangan atau Konsultan MK. Dalam aplikasi di lapangan, dikembangkan melalui standar operasional prosedur atau kita biasa singkat dengan SOP. Nah, itu sudah familiar sekali ya. SOP ini sebelumnya sudah harus dibahas dan disepakati bersama oleh semua pihak yang terkait pada pre-construction meeting atau PCM. Jadi di sini itu sebenarnya harus ada kesepakatan ya, kesepakatan ketika kita mau mengadakan ketika diadakan kick-off meeting, sebenarnya aturan-aturan itu sudah harus disepakati di awal. Jadi agar ini minimalisasinya ya untuk pengembangannya adalah dengan aturan yang baku itu bisa menjadi guidance nanti. Kita punya batasan. Begitu Mas Ade. Siap. Oh, jadi tuh untuk prosedur alur IPL ini ternyata ada regulasinya juga ya, Bu. Terus kalau IPL sendiri yang perlu dilakukan nih sama Sobat MK di lapangan tuh yang diperiksa apa aja sih, Bu?
Sabar-sabar Mas Ade. Sebelum kita lanjutkan, saya akan minum dulu. Aduh, silakan Ibu. Mohon maaf. Saya terlalu bersemangat ini. Iya. Sampai lupa. Oke, monggo Bu. Oke, jadi pemeriksaan terhadap persyaratan untuk IPL itu dilakukan oleh Sobat MK. Ya, dengan memperhatikan persyaratan dan kelengkapan data informasi. Data apa saja sih? Tool apa saja sih? Kayak gitu. Jadi pertama adalah gambar kerja atau shop drawing yang berstatus disetujui atau di-approve. Rencana pelaksanaan pekerjaan yang melingkupi pertama, metode kerja dengan kriteria pemeriksaan terhadap kelaikan dan keandalan metode kerja yang digunakan. Yang kedua, Mas Ade, ada juga tenaga kerja. Tenaga kerja dengan kriteria pemeriksaan terhadap kesesuaian kompetensi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja dengan rencana kerja yang sebelumnya telah diajukan. Lanjut, poin 3-nya adalah peralatan yang dibutuhkan dengan kriteria pemeriksaan, yaitu kesesuaian peralatan dengan rencana pekerjaan yang akan diajukan, terutama juga kelaikan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, sertifikasi alat dan operator terhadap penggunaan operasional peralatan khususnya dalam bentuk silo dan SIO. Silo itu sendiri adalah surat izin laik operasi, sedangkan SIO sendiri surat izin operator. Gitu ya. Iya, Ibu. Kemudian lanjut adalah material yang digunakan dengan kriteria pemeriksaan kesesuaian material yang akan digunakan dengan spesifikasi yang sebelumnya tentunya telah melalui prosedur persetujuan material. Jadi material itu harus sudah melalui tahapan prosedur tentunya yang sudah disyaratkan tadi, kembali lagi dalam kontrak ya. Lanjut lagi, kelengkapan sarana dan perlengkapan keselamatan konstruksi dengan kriteria pemeriksaan yang mengacu pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, dan peluang yang telah ditetapkan dalam RKK atau Rencana Keselamatan Konstruksi. Lanjut lagi adalah rencana pemeriksaan dan pengujian berupa jadwal dan daftar rencana pemeriksaan pekerjaan dengan kriteria pemeriksaan terhadap kesesuaian item-item pemeriksaan dan pengujian dengan pengendalian mutu yang mencakup pemeriksaan material dan hasil pekerjaan. Ternyata tanggung jawab Sobat MK ini mengenai PL itu sangat-sangat penting ya Bu, terutama dalam pengecekan, dalam melakukan verifikasi. Ini kan melingkupi seluruh aspek pekerjaan yang saling berhubungan dan memastikan suatu tahapan pekerjaan ini ternyata sudah layak untuk dapat dimulai gitu. Ya memang begitulah Mas Ade. Jadi tanggung jawab profesional ke-MK-an menjadi tumpuan yang besar dalam keberlangsungan suatu proyek konstruksi. Gitu. Saya kasih 2 jempol buat Ibu dan buat teman-teman Sobat MK di rumah. Karena atas dedikasinya dengan tingkat profesionalitasnya dan perannya dalam pembangunan konstruksi yang tentunya untuk pengembangan dan pembangunan Indonesia tercinta. Terima kasih. Nah, Mas Ade sudah jauh-jauh kemari. Sayang sekali loh kalau tidak lihat ke proyek, karena proyek itu tidak jauh, ada di sebelah. Senang banget. Oke, kita berangkat ya? Oke, siap. Let's go. Oke, let's go. Oke, Ibu
Bu Widi, sebelumnya terima kasih saya sudah diberi kesempatan mampir, bahkan tadi diajak jalan-jalan ke lapangan, ngelihat kondisi di proyek ini. Mungkin buat Sobat MK segitu dulu untuk kunjungan kita ke proyek TOD Rawabuntu, Tangerang Selatan. Tapi mungkin sebelum kita berpisah dengan Ibu Widi, dari Bu Widi ada pesan untuk Sobat MK di rumah, monggo Ibu. Oke. Saya berpesan, tapi tidak akan panjang-panjang ya. Siap. Jika proses prosedurnya baik, maka hasilnya pasti baik. 3 hal yang perlu kita garis bawahi adalah construction method, soft drawing, dan mock up. Tas Ibu. kita. Tas. Oke, Sobat MK, untuk video kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami untuk mensupport kami agar lebih banyak mengeksplor tentang dunia manajemen konstruksi. Dan untuk proyek selanjutnya, tungguin terus, gali terus ilmu manajemen konstruksimu. Let's go!